Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudara-saudara sebangsa dan setanah air di Universitas Terbuka. Ucap untuk kalian semua. Hari ini izinkan saya menyampaikan satu materi penting yang terkait dengan penentuan topik dan literatur penelitian. Oke, saudara-saudara sebangsa dan setanah air di Universitas Terbuka yang sedang menempuh mata kuliah metode penelitian. Hari ini kita akan membahas tentang materi penentuan topik dan literatur penelitian. Bersama saya, pengampu mata kuliah metode penelitian, Dr. Rara. Nah, ini adalah literatur atau referensi yang perlu saudara-saudara baca, pelajari, dan pahami baik-baik. Karena buku ini penting untuk kalian menyusun rancangan proposal penelitian dari awal sampai akhir. Dan yang jelas buku ini bukan buku kenalan ya. Kita masuk ke topik penelitian. Apa sih yang dimaksud dengan topik penelitian? Topik penelitian itu adalah area riset, area penelitian yang menarik untuk diteliti atau didalami. Apa yang dimaksud dengan menarik? Jadi menarik itu berarti menumbuhkan gairah atau menyita perhatian baik pribadi, publik, maupun disiplin keilmuan. Nah, kalau Anda tertarik pada topik tertentu, itu berarti topik itu menarik secara pribadi bagi Anda. Atau publik membicarakannya, atau mendiskusikannya. Banyak orang di dalam seminar, ruang seminar, atau pembicaraan dalam ruang kelas, atau menjadi headline sebuah media massa, berarti itu menarik secara publik ya. Dan dari disiplin keilmuan itu menarik karena ada semacam core atau inti peminatan dari disiplin keilmuan yang ingin menjadi basis data penelitiannya. Oke, kemudian topik penelitian ini bagaikan mengorganisir potongan teka-teki gambar ya, kayak puzzle gitu. Nah, prinsipnya adalah need to be cut ya, kebutuhan untuk memilah. Jadi Anda harus pandai untuk memilah-milah topik apa yang menarik bagi saudara. Oke, ini kita masuk ke materi selanjutnya adalah menyusun topik penelitian. Bagaimana cara menyusun topik penelitian? Setidaknya ada dua dari literatur yang sudah tersedia di sana. Satu, menulis bebas atau free writing ya. Biarkan kata-kata mengalir bebas. Let the words flow. Artinya toleran terhadap kesalahan. Anda nulis saja dulu. Seperti Anda berbicara untuk diri sendiri ya. Jadi itu ada menulis bebas. Jadi tulis saja dalam 10 menit. Biarkan kata-kata itu mengalir. Tanpa ada koreksi, tanpa ada evaluasi. Kemudian menulis metodis atau bleeder ya. Prinsipnya adalah pelan tapi pasti. Slow but sure. Ya, artinya merenungkan setiap tulisan, pelajari dan kuasai apa yang hendak kita teliti. Jadi kalau metodis itu dia lebih tenang, dia lebih telaten gitu ya. Oke, kemudian menentukan topik penelitian. Ini bisa menggunakan prinsip call friend ya. Call friend. Jadi friend itu akronim atau singkatan. F-nya adalah visible, itu bisa dilakukan. Itu berkaitan dengan kapasitas diri dan waktu. Kira-kira topik penelitian ini bisa saya lakukan nggak? Dalam waktu berapa lama? Kalau tidak bisa dilakukan, ya sudah, lebih baik tidak perlu menentukan topik penelitian itu. Kemudian relevan, sesuai kebutuhan. Kebutuhan itu artinya mengacu pada keilmuan atau peminatan. Apakah ini sesuai dengan kebutuhan keilmuan saya, misalnya kalau Anda jurusan komunikasi apa sesuai dengan kebutuhan ilmu komunikasi. Dan yang kedua, kepeminatan ini berkaitan dengan jurusan, apakah memang topik yang Anda minati itu betul-betul sesuai dengan core atau inti atau peminatan dari
jurusan. Gitu. Nah itu perlu dipertimbangkan. Kemudian interesting, termotivasi ya. Jadi ketika Anda menentukan topik itu, Anda benar-benar termotivasi, ingin tahu dan betul-betul serius komitmen untuk menyelesaikannya. Kemudian ethical, artinya Anda harus hormati kemanusiaan, jadi hindari prasangka salah jika ada topik-topik yang penelitian yang ingin Anda tekuni. Kemudian narrow itu tidak terlalu luas, gitu. Harus spesifik dan betul-betul mendalam. Jadi mendalam itu artinya Anda sudah mengumpulkan berbagai macam literatur yang mempersempit topik penelitian saudara. Jadi misalnya kalau saudara menentukan topik penelitian misalnya media, itu media masih terlalu luas gitu ya. Kemudian Anda spesifikkan lagi apakah media massa atau media sosial. Oke, media sosial misalnya. Oke, media sosial masih terlalu luas. Kita persempit lagi. Kita perdalami lagi apa saja yang ada di dalam media sosial. Bisa dengan membaca artikel, buku, atau mengikuti diskusi dan sebagainya. Oh, ternyata media sosial itu dibagi bermacam-macam. Misalnya ada TikTok, YouTube, dan IG dan sebagainya. Nah, itu kemudian kita persempit lagi. Misalnya ngambil di TikTok, kemudian cari literatur pendukung yang berkaitan dengan itu. Kemudian disiplin, ini pengembangan keilmuan. Ini berkaitan dengan kebaruan, ada novelty di situ. Topiknya apa betul-betul novelty, mengandung kebaruan di situ. Dan bermanfaat. Bermanfaat artinya itu bisa menjadi bahan rujukan, pertimbangan, atau memperkaya khasanah peminatan jurusan. Ada celah yang bisa dimasuki untuk memberikan inovasi di sana, memberikan kreativitas, kemudian memberikan kritik gitu atau sanggahan pada penelitian-penelitian sebelumnya, dan bermanfaat bagi jurusan, terutama dalam lingkap kecil, termasuk bagi pengembangan diri saudara nanti menjadi spesialisasi apa, dan juga pengaruh pada ilmu pengetahuan, misalnya karena ini komunikasi apakah ini bermanfaat nanti untuk penentuan kebijakan atau mengkritik kebijakan dan sebagainya. Kemudian supervisor bisa pembimbing ya, pembimbing bisa tutor, dosen, atau siapapun yang memiliki kepakaran untuk membimbing penulisan proposal saudara. Acuan kepakaran, kira-kira minatnya pembimbing ini apa sih? Tutor ini minatnya di mana? Keahliannya di mana? Jadi sesuaikan dengan keahlian itu. Supaya apa? Supaya mempermudah pembimbingan dan pengarahan topik saudara-saudara yang nanti akan didalami. Kemudian kita masuk ke literatur review. Nah, ini kita perlu sadari bersama bahwa penelitian IMA itu adalah usaha bersama kolektif ya, berbagi hasil penelitian para peneliti dalam suatu komunitas. Jadi kita berada dalam sebuah komunitas ilmiah atau komunitas akademik. Yang perlu ditekankan dalam literatur adalah studi saat ini dibangun dari studi masalah. Jadi hampir bisa dikatakan tidak ada studi atau penelitian yang tidak berdasarkan pada penelitian masa lalu. Jadi tidak ada yang cerita, wah ini penelitian saya orisinil. No, itu kita hasil dari pengembangan dari penelitian sebelumnya. Gitu ya. Jadi otentisitas itu memang kadang-kala atau originalitas memang kadang-kala perlu dipertanyakan. Tapi paling tidak kita menemukan novelty atau celah atau kritik atau sanggahan atau memberikan pengembangan itu oke saja. Tapi ada dasar di masa lalu. Kemudian kegunaan literatur itu mempersempit topik yang luas. Itu gunanya adalah literatur ya. Kemudian belajar dari studi orang lain. Kita bisa melihat bagaimana orang lain menyusun rumusan masalahnya, metodenya, menyusun latar belakangnya, penentuan desain metodologinya, dan lain sebagainya. Dan kegunaan literatur juga mengetahui kondisi pengetahuan. Apa sih kondisi pengetahuan yang seperti apa yang sekarang lagi menjadi spirit zamannya. Apakah politika, apakah ekonomi, atau apalah. Literatur itu merangsang rasa ingin tahu. Setelah kita membaca itu, kita muncul rasa ingin tahu ini bagaimana kalau penelitian ini saya coba di tempat lain. Misalnya. Kenapa penelitian ini ternyata tidak cocok, tidak relevan misalnya
di tempat saya, berarti ada temuan yang lain yang perlu dipertimbangkan, kira-kira begitu. Kemudian kegunaan literatur adalah meningkatkan keterampilan menulis. Jadi semakin banyak Anda membaca, itu semakin keterampilan menulisnya semakin terasa, karena otomatis dengan menulis Anda juga dengan membaca otomatis Anda juga menambah pengetahuan untuk memilih diksi atau mendefinisikan ide dalam bentuk tulisan-tulisan. Jadi kalau pengetahuannya terbatas, bacanya terbatas, tulisannya juga menjadi terbatas. Oke, ini adalah strategi menemukan literatur. Jadi strategi menemukan literatur itu satu, temukan lokasi kumpulan informasi dan studi kedahuluan. Kemudian tentukan studi yang relevan untuk menyuplai sumber penelitian saudara. Dan itu baca secara menyeluruh, rumusan masalah, temuan data, dan catat semua dengan cermat. Kemudian tulislah dengan jelas tentang studi tersebut dengan cara membangun konteks di sekitar pertanyaan-pertanyaan spesifik yang menarik bagi saudara. Nah, ini ada tidak bisa kita kasih gambaran tentang lokasi informasi populer ya, untuk menemukan literatur itu. Satu, media massa. Media massa itu bisa koran, majalah, buletin, radio, televisi. Kemudian media sosial, bisa berita online, podcast, edukatif, film, dan sebagainya. Kemudian lokasi studi terdahulu, bisa dia berkunjung ke perpustakaan, pusat studi, kemudian situs-situs akademik yang terpercaya. Jadi ini sudah sangat banyak ya, memungkinkan untuk kita cari di sini. Kemudian sumber inspirasi ilmiah, bisa buku, jurnal ilmiah, seminar akademik, diskusi publik, tugas akhir akademik, skripsi, tesis, disertasi, dokumen pemerintah, laporan kebijakan itu biasanya ada kumpulan profesi ya, profesi setiap setahun sekali annual meeting itu juga mereka biasanya memaparkan tentang perkembangan kebijakan, kritik kebijakan, kelemahan atau kelebihan kebijakan suatu negara. Ada pertemuan profesi, lembaga-lembaga profesi itu. Kemudian presentasi makalah. Nah, ini adalah strategi menemukan literatur. Sekarang kita masuk ke mengulas literatur nih. Setelah kita menemukan berbagai macam kekayaan literatur, kita ulas tuh literaturnya. Ulasan literatur bukanlah meringkas ya. Jadi bukan meringkas dari literatur yang kita baca. Itu bukan review namanya. Itu adalah ringkasan. Seorang pengulas literatur harus tekun nih, membaca, memahami, dan mengevaluasi literatur. Jadi betul dibutuhkan keuletan, ketekunan, juga kesabaran di sana. Jangan tergesa-gesa. Ini semacam menulis metodis tadi ya, leader. Kemudian cara menulis ulasan literatur adalah mengorganisir temuan atau argumen utama. Jadi ini ada tiga cara ini. Membahas ide-ide terpenting terlebih dahulu. Apa sih idenya? Kemudian menghubungkan temuan secara logis. Ide satu dengan yang lain, temuan yang satu dengan yang lain. Kita hubungkan. Kemudian mencatat perbedaan atau kelemahan penelitian itu. Nah ini nanti ujungnya adalah novelty ya, kebaruan tadi. Kebaruan juga pengembangan keilmuan. Nah di sebelah kanan ini ada contoh ulasannya. Biasanya ini beberapa peneliti-peneliti yang mahir gitu, yang berpengalaman bisa selalu membuat satu catatan ulasan. Misalnya begini contohnya, kita mengulas artikel jurnal. Salah satu contoh, siapa yang menulis Stuart Hall tahun berapa, judulnya apa. Kemudian topiknya apa, paradigma kajian budaya di Inggris pasca Perang Dunia Kedua. Oke, kita tulis. Metodenya apa, kita baca, setelah hasil bacaan kita telusuri dan kita paham bahwa metodenya adalah genealogi dengan meneliti 10 teks bertopik kuasa pengetahuan dan 10 jurnal ilmu sosial bertopik media dan bahasa. Apa temuannya? Ternyata temuannya adalah
Dua paradigma kajian budaya, yaitu struktural dan kultural. Yang struktural mendekatkan institusional, yang kultural mendekatkan pada kebebasan individual. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Selebihnya saya mohon maaf, dan ini bisa nanti didalami dalam diskusi-diskusi selanjutnya dan hasil pembacaan dan pembimbingan yang saudara lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga asa, dan jangan lupa bahagia.